Baik, Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-55 ya. Dan hari ini kita akan bahas, melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan kita selama 3 hari belakangan ini tentang bisnis ya. Tapi akan mengarah, materi hari ini akan mengarah kepada kualitas dalam bekerja, kualitas dalam pilihan. Itu yang akan kita bahas di pagi ini. Nah, saudaraku, terima kasih untuk Bapak Bobby yang sudah bergabung dengan kita, dan Ibu Coach Tenu, serta Bapak Simon Samu-Samu. Shalom Bapak Simon, Tuhan memberkati dan sukacita selalu menjadi bagian kehidupan keluarga besar Samu-Samu. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Amsal 22 ayat yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Wow. Di depan raja-raja, dia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tahukah saudara bahwa orang berkualitas, mereka akan duduk sejajar dengan orang-orang yang berkualitas. Kualitas tidak bisa disembunyikan. Kualitas akan dicari. Sekalipun kualitas itu disembunyikan oleh orang-orang tertentu, tapi pada waktunya engkau akan hadir menjawab kebutuhan yang dibutuhkan sebuah bangsa, komunitas, bahkan keluarga Anda. Kualitas tidak bisa disembunyikan. Kualitas akan muncul dengan sendirinya, karena kualitas memiliki nilai yang gak bisa disangkal atau ditolak oleh siapapun. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Amsal 22 ayat 29 jelas mengatakan kepada kita bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Nah, kata cakap di sana, beberapa terjemahan Alkitab kurang lebih ada 8 makna dari kata cakap itu. Nah, ada yang menyebutnya rajin, ada yang menyebutnya mahir, lalu kemudian terampil, di dalam konteks bahasa Inggris excellent atau efisien, dan cerdas, kemudian ada skillful. Ya. Nah, menariknya adalah seperti tadi saya katakan, kualitas tidak bisa disembunyikan. Siapapun yang bergerak di bawah otoritas Kristus, dia pasti orang berkualitas. Sebab orang berkualitas akan diwahyukan hal-hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena orang berkualitas, mereka menghabiskan waktunya lewat peperangan, mereka menghabiskan waktunya dalam persiapan. Sering saya katakan bahwa pemenang tidak menentukan besok akan dia menang. Tapi pemenang menjanjikan, aku akan menghabiskan waktu-waktuku dalam persiapan. Karena persiapan saudara hari ini menentukan keberhasilan apa yang akan kamu capai di esok hari. Menarik untuk kita belajar adalah, amatilah orang-orang yang pandai dalam bekerja, dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan terampil selalu diminati dan dikagumi. Kecerdasan, hikmat, kemampuan, ketajaman, bahkan kerajinan, bahkan mahir, bahkan berkualitas, mereka tidak akan mengambil kursi di bagian belakang. Mereka akan selalu mengambil kursi di bagian depan. Kenapa? Karena orang kualitas selalu akan hadir di depan para raja-raja. Mereka akan duduk makan sejajar dengan para bangsawan. Orang-orang berkualitas adalah orang-orang yang dihormati dan dikagumi. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati Tuhan, bekerjalah dalam kualitas Tuhan, bekerjalah dalam kualitas ibadahmu yang sesungguhnya. Nah, kualitas raja
bukan kualitas kita. Kualitas raja itu beda dengan kualitas pada umumnya. Kalau Anda tahu bahwa kualitas raja adalah harus perfect, sempurna, komplit, Anda nggak bisa sodorkan hal-hal yang tidak sempurna atau hal-hal yang tidak baik di pandangan raja. Raja hidup dengan aturan. Raja hidup dengan tata krama dan sopan santun. Nah, menariknya untuk kita belajar hari ini, pilihan raja bakalan kita terima dan kita sudah terima. Kita dipilih oleh Yesus Kristus, raja kita. Dan dia menjanjikan untuk menyertai kita kapan saja dan di mana saja. Nah, Amsal 22 ayat 29. Amsal ini pun sekali lagi mengingatkan bahwa orang banyak akan menghormati kita jika kita bekerja keras, terampil, skillful. Seperti tadi saya katakan, kualitas akan dicari. Ketajaman seseorang akan dicari, kemampuan seseorang akan dicari. Makanya Bapak Ibu jangan malas. Gali semua potensi terbaik saudara. Temukan panggilanmu. Lalu hidupi panggilanmu. Dan berkarya nyatalah di dalam agenda-agenda itu Bapak Ibu. Nah, mari sini Bapak Ibu, mari kita lihat. Namun lebih spesifik lagi, Amsal mengatakan bahwa tidak hanya sembarangan orang yang menghormati kita. Ketika saudara hidup berkualitas, tidak sembarang orang yang menghormati kita. Orang yang memiliki kekuasaan, orang yang dihormati pun akan menghormati kita. Kenapa? Karena kita punya kualitas. Kualitas tidak bisa dibohongi. Anda tahu ketika Anda pakai emas murni atau berlian atau diamond terbaik. Kenapa? Nah, saudara dengar, kalau Anda sudah pakai yang asli, percayalah Anda tidak terganggu dengan yang palsu. Karena kamu sudah punya yang asli. Nah, berlian-berlian palsu, kenapa dia datang mengganggu kamu? Karena dia tidak pengen kamu berkualitas. Waktu kamu punya kebenaran, waktu kamu punya kehidupan yang benar, akan ada berlian-berlian palsu, akan ada kehidupan-kehidupan palsu mendatangimu. Kalau kamu sudah punya suami yang sah, istri yang sah, kamu punya itu berlian. Tahukah saudara bahwa akan ada laki-laki atau perempuan yang palsu itu akan datang mengganggu kamu. Hidup ini dipenuhi dengan gangguan. Tapi menarik untuk kita belajar adalah orang yang berkualitas, orang yang cakep, rajin, mahir, skillful, bahkan orang yang efisien, mereka akan berdiri mempresentasi dirinya di depan para raja. Dan mereka akan tidak ditolak dan tidak dibuang. Justru mereka dipanggil untuk memberi nasihat. Tahukah saudara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ketajaman berpikir, ketajaman dalam mengungkapkan pendapat, ketajaman di dalam hati, bahkan ketajaman untuk menghadirkan Tuhan dalam kerajaan yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana mereka mengeksplor, mereka menghadirkan Tuhan dengan cara-cara yang tidak biasa. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu, bahwa orang yang berkualitas, dia nggak perlu sodorkan dirinya. Karena sewaktu-waktu, orang yang berkualitas, dia nggak perlu sodorkan dirinya. Dia bakalan dipanggil kapan saja, dan dia akan dicari. Kualitas itu mahal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Wow, kelas kita berdiri di depan raja-raja. Makanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan bodoh kita ini. Jangan mau dikalahkan atau jangan mau ditipu dengan pengakuan-pengakuan dunia yang sementara. Tahukah saudara bahwa dunia ini menawarkan hal-hal yang mengenakan mata, kuping, dan mulut, bahkan hati.
Dia mencuri kemuliaanmu. Dia mencuri apa yang disebut dengan kebanggaan Tuhan atas dirimu. Orang menggunakan kata-kata negatif untuk melumpuhkan percayamu. Orang menggunakan kata-kata hujatan untuk menghabisi masa depanmu. Mereka mencoba untuk menutupi hal-hal yang penting yang Tuhan sediakan dan hadirkan dalam hidupmu. Mereka tutup jalan-jalan hidupmu. Kenapa? Karena kamu orang berkualitas. Kalau kamu tahu kamu berkualitas, kamu tidak terganggu dengan yang namanya palsu. Nah, saudaraku yang diberkati, mari lihat. Waktu kamu dipilih untuk berdiri dan duduk di depan para bangsawan, itu karena kamu punya kualitas Tuhan. Ada kualitas Tuhan di dalam kamu. Paulus, Petrus, dan 12 rasul yang lain, bahkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang ada di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang hebat. Kenapa hebat? Mereka hebat karena itu mereka dipilih. Mereka bukan orang-orang biasa, tapi mereka nelayan-nelayan yang terampil, nelayan-nelayan yang rajin. Mereka bukan orang-orang biasa dalam hal bekerja, Bapak Ibu. Tapi mari saya mau kasih tahu buat saudara, mereka orang-orang yang bekerja dengan kemampuan Tuhan. Nah, menarik untuk kita belajar pada episode FM yang ke-53. Saya mengajarkan bahwa dunia usaha bisnis atau pekerjaan adalah jantung dari sebuah kota. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa persyaratan untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah pendidikan religius, tetapi persekutuan pribadimu dengan Yesus. Nah, itu diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 13. Pelan-pelan Bapak Ibu saya akan bahas ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang ini biasa yang tidak terpelajar. Gitu? Dengar, tidak terpelajar menurut orang-orang, tapi terpelajar menurut agenda Tuhan. Ini yang keren. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Tuhan memilih pekerja-pekerja, pebisnis, nelayan-nelayan biasa ini untuk membawa mereka masuk ke dalam agenda Tuhan. Dengar baik. Kualitas Tuhan bukan kualitas manusia. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Agenda Tuhan bukan agenda manusia. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk membawa Anda naik, bukan turun. Iblis selalu menarik kamu turun. Tetapi Tuhan membawa kamu naik. Orang-orang berkualitas, mereka tahu apa itu jatuh. Orang-orang berkualitas tahu apa itu ditinggikan. Apa itu dihormati. Orang-orang berkualitas. Nah, hendaklah masing-masing kita mengerti dan tahu bahwa kita orang yang berkualitas. Orang berkualitas dia tidak buang-buang waktu. Orang berkualitas dia menghargai setiap waktu yang datang. Orang berkualitas dia selalu menghargai yang namanya kesempatan. Nah, orang yang disebut pecundang, mereka melihat masalah di setiap kesempatan. Tapi pemenang yang berkualitas melihat setiap kesempatan di setiap masalah. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Menarik untuk kita belajar di sini. Jadi Tuhan memilih para pelayan ini, para nelayan-nelayan biasa ini untuk membawa mereka kepada level berikut. Tahukah kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mempromosikan manusia? Tuhan kita suka menghadirkan hal-hal yang tidak biasa. Kita suka sesuatu yang biasa. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yang palsu itu selalu murah. Tapi yang kualitas itu mahal. Yang asli itu mahal. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Bagaimana orang-orang yang memiliki identitas hidup yang belum memiliki tujuan. Bagaimana Tuhan pulihkan mereka dan menemukan mereka pada jalan-jalan Tuhan. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu. Kita dibawa masuk ke dalam agenda Tuhan. Bukan memasukkan para pebisnis pekerja ke dalam kotak religius. Itu yang kemarin saya bahas itu. Di episode FM 55 ini, di hari ini, saya menghadirkan satu tokoh yang kurang lebih 2/3 dari tulisan perjanjian baru itu dipromosikan oleh dia. Itu ditulis oleh dia.
Ada 13 kitab yang lahir dari rahimnya dia. Dia adalah Paulus. Nah, gurunya adalah Gamaliel. Nah, menarik untuk kita belajar, ini orang yang tidak biasa. Nah, makanya saya sangat menyadari, sekalipun Bapak Ibu, beberapa dari kita mungkin tinggal di pedesaan atau perkampungan atau daerah terpencil atau sebut saja pedalaman, desa yang tidak disinggah, bahkan transportasi terbatas, komunikasi terbatas, semuanya serba terbatas. Tahukah saudara, Bethlehem itu daerah yang terpencil. Bethlehem Efrata itu terpencil, jauh dari keramaian. Tapi di sana ada raja. Samuel bisa datang dan menjumpai seorang raja dari rumah Isai. Tahukah saudara, jangan pernah meremehkan dirimu. Sebab di dalam kamu adalah potensi terbaik Tuhan. Tuhan ciptakan Anda bukan karena Tuhan kaget bangun lalu dia ciptakan Anda. No. Anda ada dalam rencana, Anda dalam agenda dia, Anda dalam hatinya. Anda adalah orang yang tepat untuk menghidupi hidup dengan cara-cara yang hidup di dalam generasi sekarang. Kita adalah orang-orang yang tepat dalam membesarkan kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang tepat untuk mendistribusikan kekuatan, kasih, hikmat, pengertian atas generasi ini. Kita adalah orang-orang yang tepat untuk membawa hal-hal yang tidak biasa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia sedang lapar dan haus. Kita adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Kita adalah agen-agen perubahan dari sebuah kerajaan yang tidak dilihat oleh mata jasmani, tapi dikerjakan di dalam roh yang mengerjakan hal-hal yang hidup di dalam kamu. Menarik untuk kita belajar Bapak Ibu hari ini. Paulus dan gurunya Gamaliel, nanti bakalan kita bahas ini. Mereka adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh. Tapi bagaimana orang-orang ini menghidupi nilai-nilai hidup dengan cara-cara yang tidak biasa. Dan inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa kalau kamu punya nilai Yesus, kamu punya Injil, kamu punya kekuatan Allah, kamu tidak pernah dan kamu tidak bakalan bisa dijual oleh siapapun. Orang yang berkualitas itu orang yang mahal. Orang yang punya Yesus adalah orang yang berkualitas. Kalau kamu punya Yesus, kamu punya seisi dunia, bos. Kamu punya Yesus, kamu bisa kendalikan alam ini. Kamu punya Yesus, kamu bisa kendalikan ekonomi kota. Karena kamu punya Yesus. Oke, dari mana Bapak punya dasar berpikir seperti itu? Mari kita bedah bersama-sama. Bahwa kamu punya Yesus, kamu bisa ubah dunia. Kamu punya Yesus, kamu punya masa depan. Kamu punya pengharapan, kamu punya kasih sayang, kamu punya semua yang terbaik. Dari mana Bapak menjelaskan seperti itu? Bagaimana pola pikir seperti itu? Bahwa kita punya Yesus, kita punya segalanya. Hah? Dari mana Pak Pendeta? You ngomong ini punya dasar nggak? Mari kita bedah sama-sama Bapak Ibu. Injil bahkan memiliki pengaruh positif. Injil memiliki pengaruh positif kepada kaum Sanhedrin. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah tokoh-tokoh agama, anggota-anggota Dewan Mahkamah Konstitusi Agama Yahudi. Nah, forum paling berkuasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu yang saya bilang, bos saudara. Kalau Petrus tetap ada di Danau Galilea, dia akan sampai mati tetap memakan ikan dan menikmati yang namanya jala dan perahu. Hari-hari hidupnya cuma seputar itu. Tapi ada satu pribadi yang datang mengeluarkan dia dari sana dan berkata, "Follow me." Kalau you ikut aku, you punya apa saja, itu disediakan dengan cara yang tidak biasa. Aku perlihatkan bagaimana cara menangkap ikan yang terbaik. Akan kuperlihatkan kamu ilmu yang kamu punya berdasarkan pengalaman manusia kamu. Kamu cerdas dan tahu kapan ikan makan dan kapan ikan tidur. Tapi kamu harus mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan dengan yang punya pemilik langit dan bumi. Dan itu dibuktikan ketika Yesus bertanya, "Adakah lauk pauk padamu?" "Guru, semalaman kami menangkap ikan tidak dapat apa-apa." Hasil nihil, tidak ada. Dengar baik, saya kasih tahu. Pengalamanmu bisa membawa kamu kepada yang namanya kecewa, putus asa. Nggak ada hasil. Itu pengalaman. Tapi dengar baik, waktu kamu ikut Tuhan,
kamu hidup dalam ketaatan, kamu akan tangkap hal-hal yang tidak biasa. Bahkan itu di luar pemikiran dan logika manusia kita. Dengar baik, ada banyak hal yang kita bisa nonton dengan mata kita dan bisa kita lihat dan dengar dan ucap. Tapi ada sisi lain yang saudara harus mengerti. Iman melihat melampaui yang kamu lihat dan dengar. Iman mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kamu dan saya tidak bisa menyelesaikannya secara jasmani. Kecerdasanmu terbatas, Bapak Ibu. Tapi waktu hikmat Allah datang, menembusi, bahkan masuk kepada jantung dari kebutuhan akan Allah yang kuat. Waktu Petrus dan teman-teman berkata bahwa kita nggak punya lauk pauk, semalaman kami cari ikan tidak dapat. Padahal ini nelayan yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Mereka menguasai danau Galilea. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu. 153 ekor hari itu masuk ke jala Petrus. Dan Alkitab jelas mencatat bahwa perahu mereka hampir tenggelam. Kenapa? Karena kepenuhan. Dengar baik, saya kasih tahu. Kalau kamu ikut Yesus, sungguh-sungguh taat dengan perkataan Allah. Jangan tanya tentang berkat. Jangan tanya soal persediaan. Jangan tanya tentang yang itu yang disebut provide. Allah kita adalah providensia. Allah kita adalah Allah yang menyediakan, memelihara kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu burung di udara aja dia kasih makan. Bunga bakung aja dia siram setiap hari. Apalagi kita orang yang percaya. Dalam seluruh keindahan yang kita pakai sekarang, dalam seluruh kapasitas Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, kita hidup dengan anugerah Allah. Kembali ke sini Bapak Ibu. Injil memiliki pengaruh positif sampai kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Injil masuk sampai kepada yang namanya anggota Dewan Sanhedrin. Saudara bisa bayangin, coba Injil masuk menembusi setiap tembok-tembok denominasi gereja. Injil masuk menduduki setiap hati manusia. Dengar, Petrus dan para rasul masuk ke dalam budaya. Mereka masuk ke dalam struktur kehidupan religius bangsa Yahudi. Mereka masuk dan mempengaruhi. Tahukah saudara, waktu orang yang berjalan dengan kualitas Tuhan, orang itu dia lewat aja kualitas itu akan bernyanyi. Kualitas itu akan bernyanyi. Nah ini hal pertama yang saudara perlu tahu, bahwa Injil masuk menjawab kebutuhan manusia. Dan merusak kenyamanan yang dibangun oleh kehidupan agama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ini gak main-main Bapak Ibu. Injil masuk menjawab kebutuhan manusia. Dan merusak kenyamanan yang dibangun oleh kehidupan agama. Sanhedrin, mereka punya otak, mereka punya wawasan, mereka punya kecerdasan Taurat, mereka punya hukum, mereka punya semua. Tapi mereka tidak punya pewahyuan. Saudara dengar baik. Ibadah tanpa pewahyuan kosong. Pengetahuan tanpa pewahyuan gak ada arti. Kamu hanya mentok di pikiran, tapi tidak menembusi dimensi spiritual. Ada banyak orang cerdas, tapi tidak punya wahyu. Makanya Alkitab bilang dalam Amsal yang saya pernah bagi Bapak Ibu. Wahyu, karena tidak ada wahyu, orang menjadi liar. Orang menjadi liar. Orang tidak terkendali. Makanya Musa berkata kemarin kan, saya bahas itu buat saudara dalam kitab Keluaran. Mereka seperti kuda liar yang lepas dari kandang. Orang yang tidak punya wahyu dan yang tidak diwahyukan Tuhan, orang itu gampang menjadi liar. Kenapa? Karena tidak ada pewahyuan. Anda perlu pewahyuan. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana supaya saya dapatkan pewahyuan? Anda harus bertobat, lahir baru, cinta Tuhan. Itu. Kembali ke sini. Injil masuk merusak kenyamanan yang dibangun oleh kehidupan agama. Kisah Rasul 5 ayat 27 itu sangat jelas, bos. Imam besar mulai menanyai mereka, yaitu menanyai Petrus dan Yohanes dan teman-teman. Katanya, dengan keras kami melarang kamu
mengajar dalam nama itu. Saudara dengar baik. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Di terjemahan lain dibilang begini, bukankah kami memberi kamu perintah tegas untuk tidak mengajar dalam nama Yesus? Dan di sini kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran kamu dan mencoba yang terbaik untuk menyalahkan kami atas kematian orang ini, maksudnya Yesus. Saudara dengar baik. Dengar. Mereka pantang menyebut nama Yesus, makanya mereka gunakan nama orang ini dan orang itu. Dan nama itu. Jangan beritakan tentang nama itu lagi. Yesus, perkataan nama itu asing buat kuping mereka. Nama Yesus itu nama yang dibenci oleh tokoh-tokoh agama orang Yahudi pada waktu itu. Makanya mereka tidak menyebut nama Yesus. Seharusnya kalimatnya begini, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan dalam nama Yesus. Tapi mereka tidak sebut nama Yesus, tapi mereka gunakan nama itu. Benci, mereka tidak suka menyebut nama itu. Karena nama itu yang merusak kepentingan mereka. Nama itu yang merusak kedagingan mereka. Nama itu yang menghancurkan semua program-program dan tata-tata cara dari Taurat itu sendiri. Nama itu yang mengusik keberadaan dan tipu menipu, punya wawasan pengetahuan tapi tidak punya hati. Nama itu yang menghancurkan seluruh agenda para Sanhedrin ini. Itu yang saya mau bilang, saudara. Mungkin kamu orang biasa, tapi kalau kamu punya hikmat Allah, nggak ada yang bisa tahan kamu. Mereka pantang menyebut nama Yesus. Mereka ganti dengan sebutan nama itu, orang itu. Kesimpulannya, para imam ini, imam-imam besar ini, mereka memiliki kebencian. Apa yang membuat mereka larang murid-murid ini? Kebencian, iri hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Injil itu apa? Injil adalah pengajaran atau revelation of Christ. Pewahyuan Kristus. Kristus itu siapa? Saudara, dari kata Kristo yang diurapi, Mesaya. Nah, menarik untuk kita belajar. Sesuatu yang diurapi itu gak bisa ditahan dengan kehidupan daging. No. Kamu bakalan mengalami kegagalan kalau kamu tahan sesuatu yang diurapi dengan hidup kedaginganmu. Kamu bakalan hancur. Kantong yang lama gak bisa tahan anggur yang baru. Kantong itu bakalan rusak dan robek. Kenapa kamu perlu bertobat dan lahir baru cinta Tuhan? Supaya waktu pewahyuan, hikmat, kecerdasan, kemampuan diurapi waktu dia datang, kamu bisa bertahan karena kamu punya kualitas. Kalau orang yang punya kualitas, dia gampang sekali mengikuti pergerakan Tuhan. Mari kita belajar ke sini Bapak Ibu. Nah, apa itu Injil? Injil adalah catatan kehidupan Yesus dan pengajaran Yesus dari 4 Injil yang ditulis, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tapi dengar baik-baik. Kata Injil berasal dari kata Inggris kuno, yaitu Gospel. Gospel. Nah, kalau Injil sendiri bahasa Inggris sekarang itu Gospel. Nah, bahasa Inggris kuno itu Gospel. Nah, secara harafiah berarti kabar baik. Karena menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus untuk mengundang siapapun untuk percaya bahwa ia dilahirkan untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Dan membuat manusia benar-benar mengenal Tuhan sebagai seorang Bapa. Itu maksud kematian dan kebangkitan Yesus. Itu Injil.
Itu Injil. Itu Injil, Bapak Ibu. Nah, Injil, ini sejarah, Bapak Ibu. Nah, Injil pada abad pertama, kata Injil itu selalu mengacu pada pesan tentang Yesus ini, tentang Yesus. Jadi tentang pribadi Yesus. Nah, itu tidak mengacu pada tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, buku-buku yang menceritakan tentang Yesus. Nah, dengar dulu. Jangan sampai saudara salah tangkap ya. Nah, pada abad pertama, Injil mengacu pada pesan. Pesannya yang mana? Pesan Yesus. Pribadi Yesus. Yesus itu pesan Allah bagi kita. Yesus itu wahyu Allah untuk kita. Firman yang hidup itu menjadi manusia. Nah, bisa dimengerti. Jadi kamu lihat Yesus, kamu baca seluruh agenda Tuhan. Nah, dikatakan bahwa pada abad pertama itu Injil mengacu pada pesan, bukan buku-buku yang menyampaikannya. Bisa dimengerti. Nah, jadi gini. Abad pertama, Injil itu bicara tentang Yesus. Kemudian di abad berikutnya, yang dibilang Injil itu 4 kitab. Tapi sebenarnya, Injil sebenarnya itu Yesus. Kabar baik itu. Jadi Yesus datang ke bumi ini, itu kabar baik sorga bagi manusia. Bahwa waktu aku kirim putraku ke bumi ini, aku bukan kirim malapetaka. Aku kirim damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Itu yang dibilang apa? Kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Aku kirim itu buat kamu. Nah, belakangan baru kita tahu ada 4 Injil itu. Nah, Injil pesannya apa? Pesannya salib. Penyaliban dan kebangkitan Yesus menjadi pusat dari pesan Injil Kristen. Jadi saya sangat mengerti kualitas itu dibentuk dan diproses. Makanya kualitas itu harganya mahal. Barang-barang bermutu, barang-barang berkualitas itu lahir dari tekanan dan proses yang sangat-sangat memberatkan. Kalau kamu mundur dari proses, kamu jadi murahan. Karena bahan yang belum jadi. Berlian, mutiara, emas, semua lahir dalam tekanan. Segala sesuatu yang disebut dengan kualitas lahir karena bayar harga. Waktu dalam proses, waktu dalam persiapan itu mahal. Makanya saya bilang, beberapa hari lalu saya berkata, pemenang tidak menjanjikan besok dia akan menang. Tapi seorang pemenang dia menjanjikan persiapan lebih untuk hari esok. Persiapan itu penting. Siapapun kita di tempat ini yang mendengarkan program ini, kita perlu membuka hati dan mengerti proses Tuhan itu mendatangkan berkat Tuhan. Nah, seperti tadi saya katakan dan saya janjikan bahwa kita akan bahas tentang tokoh yang disebut dengan Paulus dan gurunya Gamaliel. Beda dengan Paulus dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain itu, bedanya di mana? Nah, rasul-rasul yang lain, mereka dari kalangan pebisnis atau pekerja-pekerja nelayan, pemungut cukai, dan sebagainya. Bahkan ada kaum selot bagian, ada unsur politik di dalam, ada murid yang punya nuansa politik di dalam. Itu diambil semua tuh sama Yesus toh. Tapi tidak ada satu murid pun dari 12 murid itu yang punya latar belakang religius. Bisa dipahami? Nggak ada. Yesus tidak ambil mereka yang dari rumah ibadah, sinagog. Mungkin waktu mereka menyembah, Yesus lihat, wah ini boleh juga nih. Nanti dia mengajar pujian penyembahan kalau dia sudah jadi murid saya. Enggak. Justru waktu mereka lagi melaut, lagi memperbaiki jalan, Tuhan panggil, ikut, follow me, ikut aku.
Aku jadikan kau penjala manusia. Nah, ada beberapa lagi. Matius lagi di rumah cukai, diambil dia sama Tuhan. Ayo ikut aku, ikut. Nathanael, ya. Semua. Nah, beda sama Paulus. Paulus ini benar-benar rabi. Dia rabi. Nah, kemudian dari situ kita tahu Saulus dijumpai Tuhan, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 9 itu toh. Saulus bla 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 dan sebagainya. Nah, menariknya adalah Paulus atau Saulus ini dia diajar oleh seorang guru yang bernama Gamaliel. Kisah Rasul 5 ayat 34 dan Kisah Rasul 22 ayat 3. Saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil di rumah. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 34 dikatakan, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Oke. Kisah 22 ayat 3. Ini saya bicara tentang Gamaliel ini. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti. Nah, dididik dengan teliti. Wow, dididik dengan teliti. Di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Pada waktu ini. Nah, coba saya lihat. Gamaliel artinya upah dari Allah. Dia seorang ahli Taurat, seorang guru Yahudi ternama dari golongan Farisi, anggota dari mahkamah agama bangsa Yahudi di Yerusalem. Ini orang penting ini. Gamaliel itu orang penting. Guru Saulus atau Paulus. Ia menasihati pemimpin-pemimpin agama. Ini apa pekerjaan dia? Kontribusi dia di dalam pergerakan Allah ini. Ia menasihati pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang jahat agar tidak menganiaya pemimpin-pemimpin gereja yang mula-mula. Nanti kita bahas itu. Nah, lihat. Ini kita masih bahas tentang Gamaliel dulu. Ini siapa manusia ini nih? Siapa tokoh ini? Kenapa dia ada di Alkitab? Kenapa dia punya pengaruh ya? Oke. Gamaliel dijunjung tinggi sehingga disebut Raban. Raban itu diterjemahkan guru kami. Nah, suatu gelar yang lebih tinggi dari rabi, yaitu guruku. Nah, dalam tulisan The Rabbinic Tradition about the Pharisees ini, tentang Farisi, orang-orang Farisi ini. Nah, sejak Raban Gamaliel yang terhormat itu meninggal, hilanglah rasa hormat dan hukum Taurat dan kesucian serta hal berpantangan lenyap pada saat yang sama. Jadi gini, waktu Gamaliel meninggal, orang-orang Yahudi kehilangan kehormatan, artinya orang-orang Yahudi kehilangan rasa hormat akan Taurat. Mereka kehilangan yang namanya pantangan untuk melakukan yang namanya kejahatan dan sebagainya itu. Nah, mereka lebih suka melakukan hal-hal yang jahat setelah kematian orang ini, Gamaliel. Mengingat adanya nama baiknya di kalangan Yahudi, pengakuan Clement mengatakan bahwa Gamaliel ini pernah menjadi Kristen.
Kendati tanpa bukti bukanlah mustahil. Menurut Clement, penulis-penulis di abad-abad itu, mereka menyebut bahwa Gamaliel pernah menjadi Kristen. Oke. Supaya saudara dan saya kita tidak mengambang. Saudara lihat, saya akan coba membahas ini bagi saudara. Ingat baik bahwa pengaruh positif Injil kepada kaum Sanhedrin paling berkuasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, rasul Petrus dan teman-temannya sekarang berhadapan di mahkamah agama dan nasihat Gamaliel. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 33. Kisah 5 ayat 33. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Itu saya bilang. Waktu Injil masuk, Injil membuat daging tidak nyaman. Waktu Injil masuk, Injil membuat prestasi manusiamu hancur. Waktu Injil masuk, Injil menawarkan nilai yang tidak sama dengan yang disodorkan oleh dunia. Nah, itu sebabnya kenapa mereka benci. Agama benci, tidak boleh ada pesan lain selain agama yang dikeluarkan dari Sanhedrin. Ketika nama Yesus dikumandangkan, itu tidak enak untuk kuping agama. Tidak enak untuk mereka yang pegang hukum dari tahun ke tahun, abad ke abad. Itu gak gampang. Dengar baik, untuk merubah sesuatu yang biasa itu tidak mudah. Anda harus bekerja keras untuk mengubahnya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu bernama Gamaliel, Kisah 5 ayat 34. Seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, ini Gamaliel yang ngomong ini. Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini yang dimaksud ini siapa? Kepada Petrus, Yohanes dan para rasul yang ditangkap dan dihakimi mereka. Nah, sebab dahulu telah muncul si Teudas. Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Ini fakta yang disampaikan oleh Gamaliel. Dengar baik, dia guru besarnya Saulus. Dia guru besarnya Paulus ini. Dia menjadi pengajar bangsa Yahudi. Jadi dia mengajar orang-orang di sidang itu, di mahkamah agama itu, bahwa kalian harus belajar dari sejarah yang pernah kita lewati. Nah, ini dia sedang mengungkapkan sejarah, fakta di lapangan. Nah, sesudah dia pada waktu itu ada pendaftaran penduduk. Muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, Gamaliel berkata kepada sidang itu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Wah, ini keren banget. Ini namanya tokoh yang berhikmat ini. Dikatakan bahwa biarkanlah mereka. Maksudnya biarkan murid-murid, biarkan rasul-rasul itu. Sebab jika maksud dan perbuatan rasul-rasul berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi di ayat yang ke-39 dia bilang begini. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Aduh, Tuhan Yesus, kamu dengar ini baik Bapak Ibu.
Tetapi kalau mereka dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ini yang saya mau bilang, saudaraku. Dengar. Kemudian di ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Dengar baik. Pembelaan Tuhan itu akan datang pada waktunya. Banyak orang mengkhianatimu. Banyak orang ingin lihat kamu jatuh. Banyak orang ingin kasih hancur kamu. Kasih hancur pelayanan kamu. Kasih hancur tubuh Kristus yang kamu pimpin. Siapa saja saya mau kasih tahu. Kamu dengar baik. Kalau ada Tuhan, alamak, Tuhan cuma ketawa dengan jenis model begini. Tuhan kirim orang dalam. Tuhan pakai orang dalam mereka sendiri. Itu yang saya mau bilang, saudaraku. Kalau kamu merasa terdesak dari semua sudut, Tuhan bisa pakai orang dalam yang kamu nggak masuk di dalam akal pikiranmu. Tuhan bisa pakai dia dan menginterrupt gitu. Untuk rubah cara pandang dan cara berpikir. Dan mereka berubah, men. Itu namanya pewahyuan. Saudara, apapun alasan yang kita bangun hari ini, saya tidak peduli berapa lama kamu sedang hidup di dalam masalahmu. Tapi kalau kamu berjalan dengan Tuhan, kamu punya kesaksian yang tidak bisa dibantahkan. Nah, mengapa saya bahas Gamaliel? Saya sedang menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan itu penting. Karena orang yang tepat, jika diajarkan oleh orang yang tepat, hasilnya berbeda. Paulus mendapatkan gurunya Gamaliel. Makanya kecerdasan dan hikmat Paulus itu di atas rata-rata karena dia diajar oleh guru yang tepat. Menariknya adalah Anda dan saya harus belajar dan harus menemukan gurumu yang tepat. Nah, coba saudara lihat ini. Dikatakan Paulus menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Wow. Ini sesuatu banget. Hak Tuhan, dengar. Hak Tuhan adalah mau memakai semua orang yang bersedia untuk tunduk dan bergerak di bawah kendali Injil kerajaan. Itu haknya Tuhan. Kalau murid-murid dipakai bukan dari kalangan religius, tapi Paulus dipakai Tuhan dari kalangan religius. Gamaliel dipakai Tuhan dari kalangan religius. Ini guru dan murid sama-sama dipakai Tuhan. Ini yang saya mau bilang. Siapa yang mengajar Anda akan menjadi nyata ketika pengetahuan itu saudara cerna pada waktu dan musimnya. Yesus mengunjungi Paulus kapan? Saulus. Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 5 baru kejadian gurunya selamatkan Petrus dan Yohanes dan sebagainya. Tuhan pakai Gamaliel. Di ayat yang pasal 9, Tuhan kunjungi Saulus. Ini kalimatnya. Kisah 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus gak kenal nama ini. Suara ini Saulus tidak kenal. Yang dia kenal suara gurunya Gamaliel. Yang dia kenal adalah 71 anggota Sanhedrin. Itu suara-suara mereka dia kenal. Tapi suara yang satu ini dia gak kenal. Makanya dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di Kisah Rasul pasal 5, orang-orang Sanhedrin tidak ingin menyebutkan nama Yesus. Tapi Yesus memperkenalkan namanya kepada seorang murid dari Gamaliel. Wow. Ini yang saya mau bilang. Siapa menjadi gurumu?
Itu menentukan pesan apa yang datang kepada muridmu. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan itu punya rencana, pilihlah kepada siapa kamu diajar. Karena tidak semua orang mengajar dengan kualitas Tuhan. Tidak semua orang mau berjalan di dalam proses kerendahan hati dan di proses Tuhan. No. Yesus memperkenalkan dirinya. Yesus memperkenalkan namanya kepada orang yang membenci. Tahukah saudara bahwa Paulus pergi mengarah ke Damsyik sana untuk apa? Membumi hanguskan semua orang Kristen, menangkap dan memenjarakan dan membunuh. Tuhan Yesus jumpai dia di gerbang pintu Damsyik, perubahan besar terjadi. Itu yang saya bilang, kalau Tuhan sudah mengunjungi seseorang, Anda gak bisa rubah agenda itu. Tuhan punya rencana besar untuk mengerjakannya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Sementara kebencian tidak ingin mendengar bahkan menyebut nama Yesus. Orang-orang yang benci alergi dengan nama ini. Sama halnya orang yang hidup di dalam dosa pun alergi terhadap kebenaran. Ini saudaraku, ini yang perlu kita tahu. Selama Anda dan saya masih bernafas, kita punya tanggung jawab untuk mendistribusikan kehendak Allah, pesan Tuhan, pesan Injil kepada banyak orang. Kurang lebih 30 tahun lalu. Iya. 30 tahun lalu, saya masih sekolah Alkitab. Kita punya tugas, saya tugas untuk tugas praktek pelayanan itu di Bontang, Kalimantan Timur. Kami naik pesawat dari Jakarta. Kemudian kami terbang ke Bontang, Kalimantan, Samarinda ya. Saya sangat ingat sekali. Waktu itu sebelum naik pesawat saya ke toilet sebentar. Waktu saya ke toilet, saya melihat seorang opa, orang tua. Dia sedang mau ambil air untuk bersihkan tangan dan kaki serta mukanya untuk beribadah gitu. Dia menggulung lengan bajunya, kemudian dia mau membungkuk. Tapi karena dia sudah lanjut usia untuk membungkuk susah. Waktu saya lihat itu, saya langsung cepat-cepat mendatangi dia dan membungkuk dan membantu dia menggulung itu. Kaki celananya itu. Saya gulung gitu, supaya dia bisa membersihkan kakinya. Begitu saya selesai tindakan itu, tiba-tiba kalimat yang dia keluar ini. Siapa kamu? Wow! Ingat baik waktu itu saya lagi semangat-semangatnya menyampaikan Yesus Kristus, men. Waktu dia tanya, siapa kamu? Kamu dari mana? Sadap. Itu pertanyaan yang perlu dijawab. Nah itu. Waktu dia tanya, siapa kamu? Gitu. Dan kamu dari mana? Langsung spontan saya ngomong. Saya adalah pengikut Isa Al-Masih. Saya langsung tinggalin dia. Gitu. Saya pertegas itu, saya adalah pengikut Isa Al-Masih. Saya langsung pergi tinggalkan. Saudara dengar baik saya. Nama Isa Al-Masih itu pasti mengganggu dia sampai kepada ibadah-ibadahnya dia. Tapi saya lupa satu kalimat tadi dia bilang itu. Saya belum pernah mengalami hal semacam ini. Ada orang yang datang membungkuk dan menggulung kaki celana saya. Itu berarti saya orang pertama itu. Dan saudara bisa tahu, kalau itu sampai berkesan, berarti wow, saya berharap dia kenal Tuhan. Mungkin saja dia sudah meninggal. Karena usia pada waktu dia udah tua. Tapi baiklah Bapak Ibu. Menarik untuk saya mengajarkan hal ini. Dan saya lihat itu. Kemudian sampai di Bontang, Kalimantan Timur.
Saya naik angkot, duduk di depan, saya injili supir angkotnya. Saya beritakan tentang Yesus. Salah satu penumpang duduk di sebelah saya dan saya berkata, kamu kenal Yesus Kristus? Dia bilang begini, Yesus Kristus itu siapa? Itu apa? Sejenis asuransi jiwa kah? Orang di luar sana mereka gak kenal Yesus Kristus. Begitu saya sebutkan dengan nama-nama itu, kemudian saya bilang gini, saya masih ingat itu. Itu di Bontang, Kalimantan Timur. Tahun berapa ya? Tahun 96 kalau gak salah. 97 kalau nggak salah. Waktu saya ngomong begitu, oh Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kalau you percaya, you bakalan masuk surga, bla bla bla. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia datang untuk menebus dosa. Wah, saya kasih keluar semua sumber-sumber saya, saudara. Tiba-tiba dia bilang, Mas, di depan situ saya stop ya. Dia turun, men. Dia bilang, nggak apa-apa, lu turun nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah dengar. Nah, itu penting, bos. Kita ngomong tentang Yesus, bicaralah tentang Yesus semampu yang kamu lakukan untuk Yesus. Sebab apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, itu akan berdampak kepada kehidupan spiritual berikutnya. Dan saya sangat percaya sekali bahwa Petrus Tuhan pakai, Rasul Paulus, dia tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kemah. Tapi dia justru menggunakan pekerjaannya untuk membiayai kehidupan pelayanannya dia. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Wow. Nah, mari kita lihat ini, Bapak Ibu. Ada satu tokoh lagi, yaitu perwira. Namanya Kornelius. Diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 1. Kalau Paulus Tuhan pakai dari karangan religius, lalu Tuhan kasih masuk dia mengalami agenda Tuhan. Nah, kali ini ada satu tokoh militer, perwira pasukan Italia, dipakai oleh Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat pertama dan kedua. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, menarik begini. Dari episode saya pertama 4 hari lalu, saya bicara tentang ibadah dan pekerjaan. Kornelius adalah contoh bagi kita. Dikatakan bahwa dia seorang perwira. Berarti orang ini pintar. Bukan tentara biasa. Cerdas dia. Nah, dikatakan bahwa dia dan seisi rumahnya takut akan Allah, memberi sedekah, dan berdoa kepada Allah. Dan yang paling penting lagi adalah ia saleh. Wow, ini orang keren, bukan orang Yahudi. Nah, dalam Kisah Rasul ini, inilah nama seorang perwira pasukan Romawi dari Kaisarea di Palestina pada waktu itu. Ia salah seorang dari golongan non-Yahudi. Dikenal sebagai orang yang takut akan Allah. Dia ketemu dengan Tuhan. Mereka melakukan praktek-praktek keagamaan Yahudi, umpamanya pemberian sedekah dan berdoa. Hal doa khusus disebutkan oleh Kornelius. Kornelius adalah nama umum di dunia orang Roma dan sebagainya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Dia adalah orang non-Yahudi pertama yang bertobat dan yang memeluk jalan Tuhan dan mengikuti Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ketika ia dan seisi rumahnya
rumah tangganya serta teman-temannya mendengarkan khotbah Petrus. Bayangin, mereka mendengarkan khotbah Petrus. Perwira dengar khotbah Petrus. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Menarik banget. Nah, dikata mereka percaya dan menerima Roh Kudus. Berdasarkan itu mereka dibaptis. Lalu kemudian atas perintah Petrus mereka melayani juga, bos. Wow. Perwira melayani Tuhan. Perwira memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda hari ini, para pemimpin, dengar baik, para pemimpin agama pada umumnya memiliki sedikit interaksi dengan orang-orang yang belum percaya. Pada umumnya, apalagi dengan orang-orang yang terkenal, mereka belum. Jadi koneksi itu belum ada, Bapak Ibu. Untuk para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu belum punya koneksi banyak dengan pejabat-pejabat pemerintah. Tapi Cornelius mendengarkan khotbah Petrus, percaya. Hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak semua kaum awam, keluarlah dari tempat duduk penontonmu. Kita harus berperan penting di dalam dunia ini. Ini posisi kita. Posisi apa? Posisi dipanggil untuk menjadi agen-agen perubahan di bumi ini. Dengar baik, Yosua 1 ayat 1 dan 3 dikatakan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Di situ dikatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebab kepada orang Israel. Ayat yang ketiga, tetapi setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, menariknya di mana ini Bapak Ibu? Ini apa hubungannya? Nah, menariknya di sini, saya mendorong seluruh anak-anak muda, siapapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, kamu orang yang berkualitas. Kenapa kamu ada di bumi ini? Karena kamu dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan, berdoa, dan menginspirasi, dan menjadi berkat, bahkan menjadi agen perubahan bagi kota dan negara, bahkan negeri, tempat di mana Tuhan taruh Anda. Semua kita dipanggil untuk tujuan Tuhan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, saya mendorong semua kita, siapapun saudara. Beberapa dari Anda mungkin berkata bahwa Bapak Pendeta, saya tidak terpanggil untuk menjadi orang politikus atau politik, bermain di politik atau terjun ke dunia politik. Dengar, di mana posisimu sekarang? Mulailah dari situ. Kalau engkau cuma bisa mengerjakan satu atau dua hal, kerjakan itu semaksimal mungkin. Sampai satu dan dua hal itu menjadi kualitas. Dan orang mengenal kamu lewat satu dan dua hal itu. Kalau kemampuan kamu cuma bisa berdoa, ya berdoalah. Sampai sorga tahu persis jam-jam doa kamu. Mengertilah bahwa kita semua dipanggil untuk tujuan mulia. Kita adalah orang-orang yang tepat untuk mengerjakan apa yang disebut dengan agenda Tuhan. Beberapa dari kita mungkin berdagang. Bagaimana ini Tuhan? Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kamu diurapi kalau berkat itu sudah ditentukan untuk kamu. Itu berkat tidak akan pergi kemana-mana. Tuhan selalu punya cara yang berbeda dari yang kebanyakan kita pikirkan. Coba saudara lihat. Ia memilih murid-muridnya dari sana. Dari mana? Dari tempat-tempat di mana mereka sedang bekerja. 12 murid tidak ada yang datang dari imam profesional, no. Atau pemimpin sinagoga, no.
Mereka tidak ada dari sana. Mereka adalah nelayan-nelayan. Bahkan maaf kata pemungut cukai juga ada di situ, Matius. Tapi dipercaya, dipilih untuk menjadi rasul. Itu yang saya mau bilang. Kalau Tuhan pilih seseorang, dia tidak butuh pengakuan manusia. Kalau dia sudah menempatkan pilihan, itu sudah yang terbaik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyapa beberapa teman-teman yang sudah bergabung hari ini dengan kita. Ibu Tineke Kumenit dan Ibu Rince Nendisa Kastanya, Enda Margaret, Yosef Syekh Adam, Ibu Mona, Bapak Yosef Abraham, Ronald Franco Iswatimena, Ibu Mona Sayetapi, Bapak Riko Lilievna, Ibu Oli Martinus, apa kabar Ibu Oli? Kenso, apa kabar Kenso? Kenso ini kayaknya familiar dengan kuping saya. Meilan Efruan Simaela, selamat bergabung. Ibu Ika Sarimanela Patiapon, Bapak Victor Simatau, Elvis, apa kabar Bung Elvis? Ibu Noni Pati, Ibu Ella Rum, selamat bergabung. Liklik Watul Selin dan Gilian Patikawaleri, apa kabar? Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Christian Patiasina. Tuhan memberkati Ibu Emma Usmani Reinhardt. Dan selamat malam dari Yola Loterbach. Tuhan memberkati, tetap semangat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, saya tutup dengan kalimat saya ini Bapak Ibu. Setiap kita dilahirkan dengan kualitas Tuhan. Setiap kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Tetaplah dan teruslah mengerjakan bagian saudara di dalam Tuhan. Karena bagian Tuhan itu bagian yang tidak terpisahkan. Halo Bapak Abraham Immanuel, apa kabar? Mario Franz, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Setiap kita dilahirkan dengan potensi Tuhan. Jangan mengecilkan hatimu, sebab dari sana hal-hal besar itu akan datang. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita satu di dalam doa, dan kita berdoa untuk semua teman-teman kita yang sedang bergumul. Beberapa dari Anda yang mungkin mengalami sakit penyakit seperti kanker payudara, kemudian saudara mengalami masalah pada pergelangan kaki sehingga nggak bisa berjalan dan sebagainya. Bahkan beberapa dari Anda yang mungkin saja sedang mengalami pergumulan hidup, ini bagiannya untuk kita saling mendoakan. Mari satukan hati dengan saya Bapak Ibu. Arahkan tangan saudara ke layar komunikasi kita ini. Untuk kita satukan hati kita dan kita berdoa. Melepaskan berkat kesembuhan, berkat anugerah, kasih sayang kepada Bapak Ibu, kepada orang-orang yang Tuhan panggil untuk berdiri dan mendoakan orang lain. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi kepada mereka yang mengalami kanker payudara. Aku perkatakan Tuhan kering, sembuh dalam nama Yesus. Kiranya Engkau dimuliakan. Biarlah tangan pengasihan Bapa di surga datanglah dengan cara yang tidak biasa. Sembuhkan dan jamah dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi dalam nama Yesus. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa kepada beberapa yang sedang mengalami problem ekonomi Tuhan. Cukupkan biaya kebutuhan mereka. Bapa, hikmat Allah, kemampuan Tuhan turun atas mereka. Dan aku berdoa dalam nama Yesus memberkati Yola Loterbach. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dia, pendidikan anak-anaknya dibuat berhasil dan menyenangkan Tuhan. Dan dari tempat ini berkat yang sama untuk Ola Usmani. Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan memberkati Ibu Vena Sitania Pesi. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Bapa. Dan aku perkatakan kesembuhan buat Ella. Diberkatilah Ella, mata kakimu dikuatkan. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau dapat mengeluarkan tulisan-tulisan yang membangun kehidupan banyak orang.
Dan dari sanalah engkau akan lihat bagaimana Tuhan berekspresi lewat kehidupanmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memberkati Tuhan setiap kami yang bergabung di acara ini Tuhan, di dalam Fendi Menyapa ini. Tuhan berkati dengan sungguh, Tuhan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Besok hari saya tidak menyiar. Kita sampai ketemu di hari Senin. Karena besok hari saya ada kegiatan yang perlu saya lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.